Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tio Violena Siburian. Saya peserta pelatihan prakerja gelombang 54. Adapun kelas yang saya ikuti adalah merancang blended learning untuk guru. Nah, dalam pembelajaran terakhir kami ada tugas yaitu unjuk keterampilan membuat membuat RPP dengan merancang blended learning untuk guru. Berikut adalah RPP saya. Modul pembelajaran sekolah SMA Negeri 1 Peranginan, mata pelajaran olahraga, kelas 11 semester 1. Materi pokok latihan interval untuk peningkatan PO2 Max. Submateri pengaruh latihan interval untuk peningkatan PO2 Max. Alokasi waktu 120 menit atau 3 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi latihan interval dan PO2 Max dengan tepat. Kompetensi menjelaskan konsep dasar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dampak jika melakukan latihan terlalu berlebihan dengan benar. Kompetensi menyebutkan dampak dari latihan interval. Yang ketiga, siswa mampu membuat konten video praktek saat melakukan latihan interval untuk peningkatan PO2 Max dengan baik. Kompetensi menerapkan konsep pembuatan video praktek yang terkait pada latihan. Yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan konten video praktek yang telah dibuat secara berkelompok di kelas dengan tepat. Kompetensi mempresentasikan konten video praktek pelatihan interval. Ada profil murid. RPP ini ditunjukkan untuk siswa pada jenjang SMA kelas 11 dengan usia 16-17 tahun dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada biologis. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa yang memiliki pertumbuhan fisik yang sehat. Hal ini dibuktikan dari tinggi dan berat badan yang normal. Pada setiap siswa tidak ada ditemukan masalah fisik atau gangguan kesehatan selama melakukan proses pembelajaran dan ujian sekolah. Mayoritas siswa sedang dalam proses fase tahap akhir pubertas atau hampir mencapai tahap dewasa yang ditandai dengan perubahan ciri-ciri fisik dan psikis baik pada perempuan maupun laki-laki. Yang kedua ada kognitif. Mayoritas siswa memiliki kemampuan berpikir abstrak, di mana siswa mampu berpikir secara abstrak dengan menganalisis konsep yang kompleks dan menghubungkan ide-ide yang berbeda. Siswa memiliki pemikiran kritis, hal ini dibuktikan dari mereka dapat mengevaluasi informasi dan mempertanyakan argumen yang ada dalam pikirannya. Siswa mampu menangkap pembelajaran dengan baik dan mampu membuat eksperimen berupa konten video praktek latihan interval terhadap peningkatan PO2 Max. Yang ketiga ada socio-emosional. Mayoritas siswa yang diajar memiliki hubungan pertemanan yang baik dan tidak ada perundungan atau bullying. Mayoritas siswa mempunyai kepribadian yang tenang dengan emosi yang stabil, namun masih terdapat beberapa siswa yang tidak taat aturan. Mayoritas siswa memiliki kemandirian yang baik, ditandai dengan siswa mampu mengambil keputusan sendiri, mengatur waktu, dan mengelola tanggung jawab akademik seperti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Beberapa siswa memiliki hubungan romantik yang sehat dan saling mendukung. Contohnya seperti belajar bersama. Bukti dan asesmen pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang pertama, summatif, siswa membuat konten video praktek latihan, interval dan mengunggahnya ke YouTube. Bentuk evaluasi, observasi, dan lembar penilaian. Yang kedua, formatik 1, siswa mengerjakan tes tertulis untuk mengerjakan latihan interval, menjelaskan latihan interval dan dampaknya. Bentuk evaluasi pedoman perskoran atau kunci jawaban. Formatif kedua, siswa mempraktikkan kemampuan menggunakan aplikasi Canva untuk meningkatkan pemahaman mengenai latihan interval. Bentuk evaluasi, penugasan terstruktur. Formatif 3, siswa membuat video tentang latihan interval dengan menggunakan aplikasi Canva. Bentuk evaluasi penugasan terstruktur. Formatif 4, siswa mengumpulkan progres somatik dalam bentuk jurnal kerja. Bentuk evaluasi lembar kerja atau jurnal. Yang terakhir ada diagnostik. Siswa mengerjakan pretest materi latihan interval. Pertama, siswa mempraktikkan kemampuan dasar-dasar menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua, siswa mengerjakan refleksi kegiatan belajar. Bentuk evaluasi, rubrik, observasi, lembar hasil.
Ada materi belajar. Topik yang pertama, konsep dasar latihan interval dan peningkatan Max. Alur aktivitas pembelajaran, aktivitas pertama menonton video latihan interval, yaitu asinkronus, dengan memberikan link YouTube, durasi 10 menit. Aktivitas kedua, melakukan diskusi latihan interval untuk peningkatan VO2 max dari video yang ditonton. Sinkronus, aktivitas pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab, yaitu dengan durasi 15 menit. Aktivitas ketiga, siswa mengerjakan soal kuis di aplikasi Quizzes di kelas secara bersamaan, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes dengan link di bawah ini, yaitu durasi 15 menit. Yang kedua, ada presentasi konten video latihan interval. Aktivitas keempat, siswa dibagi di dalam beberapa kelompok dan diminta membuat video praktek dengan latihan interval dibuat di aplikasi Canva, yaitu asinkronus. Siswa membuat konten video latihan interval dalam peningkatan VO2 max dengan link di bawah ini dengan durasi 30 menit. Aktivitas kelima, setiap kelompok mempresentasikan video praktek latihan interval untuk peningkatan VO2 max, yaitu sinkronus tatap muka di sekolah atau belajar langsung dengan durasi waktu 30 menit. Aktivitas terakhir yaitu siswa mengisi mading diskusi online dalam waktu yang bersamaan dengan link di bawah ini dalam durasi waktu 10 menit. Alat atau bahan belajar yang pertama ada slide PPT, latihan interval untuk peningkatan VO2 max. Yang kedua ada video YouTube mengenai materi latihan interval. Yang ketiga, aplikasi belajar online yaitu Quizzes dan Padlet. Referensi belajar. Referensi belajar diambil dari YouTube, Quizzes, Padlet, buku, dan juga slide PPT. Demikianlah RPP yang saya buat. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.